Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari Sutrasno, NIM V10282 dari D3 Perpustakaan kelas B angkatan 2020. Nah, di sini saya akan melaksanakan praktik tutorial instalasi Slims. Adapun di sini nanti kita akan men-setting Slims dengan nama Perpustakaan UNS, kemudian mengubah logo, kemudian menyesuaikan library information, kemudian memasukkan berita, kemudian menambahkan kelompok pengguna, serta menambahkan pustakawan juga pengguna sistem. Nah, oleh karena itu kita langsung saja. Jadi sebelumnya kita perlu mendownload XMPP terlebih dahulu. Nah, untuk XMPP kita bisa download di apacefriends.org/download.html. Nah, untuk mendownloadnya kita sesuaikan dengan laptop kita. Berhubung laptop saya menggunakan Windows, maka saya mendownload yang versi terbaru yaitu 8.0.11 sebesar 64 bit. Nah, ini nanti kita download dan berhubung saya sudah mendownloadnya, jadi ini tampilan XMPP yang sudah berhasil saya download seperti ini. Nah, selain XMPP, kita juga perlu mendownload software untuk Slims-nya. Nah, untuk mengaksesnya, kita bisa akses di laman slims.web.it/web. Nah, ada dua yang perlu kita download, yaitu yang Portable Slims dan juga Source Code. Nah, untuk yang Portable Slims, ini kita sesuaikan dengan laptop kita masing-masing. Nah, untuk mengetahui apakah laptop kita itu termasuk 32 bit atau 64 bit, caranya adalah kita masuk ke Windows Explorer. Pada bagian list PC, kita klik kanan, kemudian pilih Properties. Nah, di sini sudah terdapat informasi mengenai sistem tipe laptop kita, yaitu 64 bit. Jadi, saya perlu mendownload yang 64 bit, begitu. Kita minimize lagi. Oke, jadi saya akan mendownload yang 64 bit. Juga lupa mendownload yang source code yang zip file 46.1 MB ini. Nah, berhubung saya sudah mendownloadnya, kita tinggal masuk ke bagian Windows Explorer, kemudian buka tab download. Nah, di sini sudah ada VS Slim 9 AMD 64 update dan juga yang Slim 9 boolean. Yang pertama, kita perlu mengekstraknya terlebih dahulu untuk yang Slim 9_boolean. Jadi kita ekstrak to Slim, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini sudah ada folder yang berhasil kita ekstrak. Kita langsung buka. Nah, kita cek dulu. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Isinya. Kita back. Nah, untuk ini kita rename dulu dengan nama Perpustakaan UNS. Oke, selanjutnya kita bisa cut, kemudian kita masuk ke bagian Windows C, kita pilih XMPP, kemudian pilih htdocs, dan kita pastekan di sini. Oke, kita coba buka. Nah, seperti ini. Oke, setelah folder tersimpan ke dalam file htdocs, kemudian kita bisa minimize terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian XMPP. Nah, di bagian XMPP ini ada Apache juga MySQL yang perlu kita start terlebih dahulu. Oke, kita pastikan untuk warnanya sudah berubah menjadi warna hijau. Nah, setelah XM-nya siap, kita masuk ke dalam web browser.
kita pilih new tab, kemudian kita ketikkan localhost/php myadmin, enter. Nah, inilah tampilan dari PHP myadmin. Langkah selanjutnya adalah kita perlu membuat database baru. Caranya kita klik baru, kemudian nama basis data kita isikan perpustakaan UNS, kemudian kita klik buat. Selanjutnya kita klik perpustakaan UNS yang baru saja kita buat. Kemudian kita klik hak akses. Kemudian kita pilih add user account. Nah, ada informasi masuk yang perlu kita inputkan di sini. Untuk nama pengguna, saya menggunakan nama perpustakaan UNS. Untuk nama pemilik, kita pilih lokal atau localhost. Untuk kata sandi, kita samakan saja perpustakaan UNS. Kemudian kita ketikkan ulang kata sandi perpustakaan UNS. Nah, kita scroll ke bawah. Pada bagian hak akses global, kita pilih semua. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, kita klik kirim. Langkah selanjutnya, kita klik lagi database perpustakaan UNS. Kita pilih impor. Nah, kita klik choose file. Kita pilih yang Windows C, di mana database kita disimpan tadi. Windows C, kemudian XMPP, kemudian htdocs, kemudian perpustakaan UNS. Nah, kemudian kita pada bagian install kita klik, dan di sini ada senayan.sql. Kita klik, kemudian kita open. Setelah bisa, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian klik kirim. Nah, impor telah selesai, 87 query dilakukan. Langkah selanjutnya adalah kita buka tab baru, localhost/database kita. Karena tadi kita menggunakan nama database yaitu perpustakaan UNS, maka di sini kita gunakan localhost/perpustakaan UNS, kemudian enter. Nah, welcome to Slims. Di sini kita klik get ready, get start. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian sistem recruitment. Nah, pada bagian ini setelah kita scroll tidak muncul tanda lagi, dan di bagian PHP GD ini not install PHP GD required for image processing. Jadi terdapat kesalahan pada file PHP-nya, maka kita perlu minimize terlebih dahulu. Untuk solusinya, kita masuk ke bagian XMPP, kemudian pilih configurate, kita pilih PHP. Nah, pada bagian sini kita ctrlf pada keyboard, kita ketikkan gd, kemudian kita pilih find next. Nah, di sini ada titik koma extension sama dengan gd. Nah, untuk titik komanya ini kita perlu hapus terlebih dahulu. Kita hapus. Setelah kita hapus, kita pilih file, kemudian kita pilih save. Nah, setelah itu kita close. Karena di sini apache-nya stop,
kita perlu merefreshnya lagi. Maka kita perlu mengulanginya lagi. Kita stop dulu. Oke. Setelah itu kita coba start lagi. Nah, setelah warnanya berubah menjadi warna hijau, kita kembali lagi ke web browser. Nah, coba kita refresh. Oke, kita kembali lagi, kita coba get started. Nah, ini sudah muncul pilihan next, kita pilih next. Kemudian kita pilih install Slims. Nah, di dalam database name ini, kita ketikkan saja perpustakaan UNS. Nah, kemudian untuk database username juga perpustakaan UNS, database password kita juga perpustakaan UNS. Kemudian kita tes connection. Connection oke, next. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan install new Slim. Untuk username kita gunakan admin. Passwordnya kita masukkan admin. Kita ulangi lagi admin. Kita coba run the installation. Please wait. Nah, kita ini close saja. Kita save. Nah, new Slim successful install. Selanjutnya kita langsung go to My Slims. Nah, inilah tampilan Senayan Slim yang telah berhasil kita setting tadi. Nah, langkah selanjutnya kita bisa langsung masuk ke bagian admin. Langkahnya kita bisa klik di sini, kemudian tambahkan admin, kemudian enter. Oke. Nah, di sini untuk library automation login-nya, username kita masukkan admin, password juga admin, kemudian remember me, dan login. Nah, inilah kita sudah masuk ke dalam tampilan admin. Nah, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah mengubah logo. Jadi cara mengubah logo adalah sebagai berikut. Oke, pada tampilan atas kita pilih sistem. Pada bagian sistem kita pilih sistem configuration. Nah, di sini ada logo image. Di sini juga ada default app language. Nah, di sini kita bisa setting untuk bahasa Indonesia. Kemudian untuk logo image ini kita browse. Kita buka pada folder download. Jadi sebelumnya saya sudah mendownload. Nah, kita sudah masuk ke dalam tampilan Senayan Slim yang telah berhasil kita setting. Langkah selanjutnya, kita bisa langsung masuk ke bagian admin. Kita klik tambahkan admin, kemudian enter. Nah, di sini pada library automation login Senayan, kita username kita gunakan admin, kemudian password admin, remember me, login. Nah, ini bisa kita close saja. Langkah selanjutnya adalah mengubah tampilan logo. Nah, untuk mengubah tampilan logo, sebelumnya kita harus sudah mendownload dulu logo yang akan kita gunakan. Di sini saya sudah mendownload logo. Ini ada 2 logo. Nanti kita bisa pilih salah satu. Oke, kita minimize.
Mungkin kita minimize juga. Langkah berikutnya adalah kita masuk ke dalam bagian sistem. Kemudian pilih ke sistem configuration. Nah, di sini ada logo image yang bisa kita upload. Kita pilih browse. Kita pilih tadi download. Perpustakaan UNS dan kita pilih logo yang akan kita pilih. Di sini tertera maksimum logo yang dapat diupload adalah 500 KB. Nah, untuk bahasa ini bisa menyesuaikan. Tapi di sini saya memilih menggunakan bahasa Indonesia. Setelah itu kita bisa scroll ke bawah, kemudian kita save setting. System configuration setting save refresh. Oke. Kita bisa coba keluar. Nah, di sini sudah tertera, logonya sudah berhasil di-upload. Oke, kita kembali lagi masuk. Nah, setelah berhasil mengubah logo, berikutnya adalah kita menyesuaikan library information. Untuk library information ini, kebetulan saya sudah menyiapkannya, jadi nanti tinggal di copy paste. Library information terkait dengan perpustakaan UNS. Oke, kita minimize, kemudian kita close, kita pilih sistem. Nah, di bagian sistem ini kita pilih konten. Nah, ini adalah library information. Kita klik edit, kita klik sunting, kemudian judul konten library information, info. Nah, di sini ada informasi yang bisa kita sesuaikan. Karena tadi saya sudah mencarinya, kita tinggal copy paste saja. Oke, kita CTRL-D, kemudian kita balik lagi ke browser, CTRL-A. Nah, di sini sudah. Oke. Pada menu ini kita bisa menyesuaikan juga beberapa pengaturan pengeditan. Sosial media, building directory, kemudian ada supporting building, dan jika dirasa sudah selesai, kita bisa pilih perbarui. Konten data berhasil diperbarui. Oke. Oke, kita bisa coba cek. Kita bisa buka lagi. Localhost perpustakaan UNS. Nah, di sini kan sudah bisa untuk perpustakaan UNS sudah diperbarui logonya. Kemudian kita klik bagian informasi. Nah, untuk library information-nya sudah terinput di sini datanya. Oke. Langkah berikutnya adalah kita mencoba untuk memasukkan konten atau berita. Ini kita coba klik berita. Baru satu ya, yang library information yang baru saja kita buat tadi. Coba kita klik lanjutkan membaca, hasilnya akan sama. Kita bisa break dulu. Nah, kita coba masuk ke bagian yang admin tadi. Nah, untuk mengganti berita, langkahnya sama, kita masuk ke bagian sistem, kemudian bagian konten, dan kita coba untuk mengedit di sini. Untuk di sini bisa langsung untuk mengeditnya atau menambahkan data baru. Di sini saya coba cara kedua, yaitu dengan menambahkan data baru.
kita klik tambah data baru. Kemudian untuk judul konten saya beri judul library user education 2021. Ini berita, iya, tagnya harus unik. Di sini saya berikan library user. Oke, untuk deskripsi kontennya, karena berhubung tadi saya juga sudah menyiapkannya, bisa kita scroll ke bawah untuk berita, tinggal kita copy paste saja, Ctrl+C, kemudian masuk ke bagian web browser tadi, kita Ctrl+V. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan juga. Nah, Library User Education 2021. Ketika dirasa sudah selesai, maka kita bisa klik simpan. Data konten berhasil disimpan. Oke. Kita coba masuk pada bagian tadi ya. Coba kita refresh, reload. Nah, sudah tampil. Jadi sudah ada dua informasi, dua berita di Warta Perpustakaan yang masuk, yaitu yang pertama Library User Education sama Library Information. Oke, kita bisa back. Oke, langkah berikutnya adalah menambahkan kelompok pengguna, juga menambahkan pustakawan serta pengguna sistem. Oke, kita minimize dulu. Kita tetap masuk lagi ke bagian admin tadi. Masih admin ya, admin pustakawan. Kita masuk bagian sistem, kemudian kita pilih kelompok pengguna. Nah, ini kan belum ada data. Nah, caranya kita perlu menambahkan kelompok pengguna baru. Klik tambah kelompok baru. Nah, untuk nama kelompok kita bisa sesuaikan. Di sini saya pilih pengolahan. Nah, untuk bibliografi, bagian pengolahan itu kita baca ubah. Aktifkan atau nonaktifkan submenu. Nah, di sini kita pilih aktifkan semua. Kemudian pada bagian circulation, kita pilih baca. Kita klik circulation. Kita aktifkan semua. Pada bagian membership, kita pilih baca. Membership, kita aktifkan semua. Master file, kita pilih baca. Kita cek semua juga. Nah, untuk stock tag, kita pilih baca. Aktifkan semua. Kemudian untuk sistem, kita pilih baca. Kita klik pilih semua. Untuk reporting, kita pilih baca. Klik reporting. Klik pilih semua. Kemudian untuk serial control, kita pilih baca. Serial control, kita aktifkan semua. Nah, setelah semuanya kita checklist, langkah selanjutnya adalah menyimpan. Kita simpan
Data kelompok baru berhasil disimpan. Di sini sudah ada. Oke, jadi di sini untuk kelompok pengguna saya akan membuat dua, yaitu pengolahan sama sirkulasi. Oke, untuk yang sirkulasi kita tambah kelompok baru. Kita ketikkan sirkulasi. Kemudian untuk bibliografi kita baca saja. Di sini kita pilih semua. Untuk circulation kita pilih baca ubah. Kita pilih semua. Untuk membership kita pilih baca ubah. Membership kita pilih semua. Untuk master file kita pilih baca saja. Master file kita pilih semua. Kemudian untuk stock tag kita pilih baca ubah. Nah, kita pilih semua juga. Nah, untuk sistem kita pilih baca. Sistem kita pilih semua. Untuk reporting kita pilih baca saja. Reporting pilih semua. Dan untuk serial control kita pilih baca, serial control kita pilih semua. Jadi ini nanti disesuaikan antara dia itu masuk ke bagian pengolahan atau sirkulasi dengan cara menceklis bagian yang dianggap perlu. Oke, setelah selesai kita klik simpan. Ya, di sini sudah ada dua data kelompok pengguna baru dari pengolahan dan juga sirkulasi. Nah, langkah selanjutnya adalah menambahkan pustakawan dan penggunaan sistem. Oke, kita minimize. Untuk menambahkannya pada bagian sistem, kemudian kita pilih pustakawan dan pengguna sistem. Karena memang belum ada, maka kita perlu menambahkan pengguna. Kita perlu membuatnya terlebih dahulu. Di sini nama masuk pengguna, misalnya saya berikan nama Revika. Nah, nama aslinya Aisyah. Untuk tipe keanggotaannya dia adalah seorang staf pustakawan. Nah, untuk surel ini bisa diubah lagi nanti, atau jika memang perlu diubah sekarang, ya silahkan, tapi di sini saya hanya mengubah data yang sekiranya perlu. Untuk foto pengguna ini juga bisa diubah, tapi nanti saja. Nah, untuk Revika ini, karena dia staf pustakawan, saya pilih di bagian sirkulasi, kita checklist sirkulasi. Kemudian kata sandi baru, kita gunakan nama Revika. Konfirmasi kata sandi baru kita gunakan Revika. Setelah selesai, kita bisa klik simpan. Data pengguna baru berhasil disimpan. Oke, close. Nah, save the password. Save. Oke, cara ngecek apakah nama Revika ini sudah masuk ke dalam, ini bisa kita buat saja. Sistem, kita coba keluar dulu. Kita coba masukkan nama akun Revika ya tadi. Revika. Oke, ingat saya. Kita masuk. Nah, di sini sudah tertera nama dari Revika Aisyah. Kemudian sirkulasi tadi. Ini merupakan menu-menu yang dapat dia akses. Nah, oke. Kita bisa keluar dulu. Karena dia bukan super user, maka untuk menambahkan pengguna baru itu harus super user. Jadi ini kita keluar dulu. Kita masuk lagi sebagai admin-admin. Oke. Ingat saya masuk. Nah, ini kita sudah masuk kepada bagian admin pustakawan lagi.
Nah, di sini saya ingin mencoba untuk menambahkan data pengguna baru satu lagi, yaitu di bagian pustakawan, di bagian pengolahan. Caranya kita klik sistem, kemudian pilih pustakawan dan pengguna sistem. Kita pilih tambah pengguna, nama masuk pengguna. Misalnya, nama aslinya Andi. Nah, di sini dia tipe keanggotaan pustakawan. Kemudian untuk kelompok pengguna, kita pilih pengolahan, masukkan kata sandi, Ari, konfirmasi kata sandi, kemudian kita simpan. Data pengguna baru berhasil disimpan. Oke, kita bisa save passwordnya. Nah, di sini sudah masuk lagi Ari dan juga Revika. Ari sebagai pustakawan, kemudian Revika di bagian staf perpustakaan. Nah, di sini ada informasi mengenai terakhir kali masuk. Tadi kan kita sudah login menggunakan akun Revika, maka di sini sudah tertera tanggalnya. Nah, di sini karena kita belum pernah login menggunakan akun Ari, jadi belum terrekap di sini, maka kita coba keluar lagi, kita masuk menggunakan akun Ari. Oke, ini sudah ada, kita tinggal ingat saja, kemudian masuk. Nah, nama Ari Zanuar. Kita coba ke bagian sistem. Nah, ya karena dia memang bukan super user ya, bukan seorang admin, jadi memang aktivitasnya dia pada web ini itu dibatasi. Nah, oke, mungkin kita bisa masuk lagi menggunakan password admin. Admin, coba ingat saya, klik masuk. Nah, ini kita close, kita coba klik sistem. Pada bagian pustakawan dan pengguna sistem, nah, ini Ari tadi sudah masuk dan di sini sudah ada informasi terkait terakhir kali dia masuk. Itu. Nah, misalnya untuk admin ini kita coba ubah dengan nama saya, yaitu Sundari. Kita bisa masuk ke bagian beranda. Nah, ubah profil pengguna. Di sini kita klik sunting, kemudian nama pengguna. Kita ganti dengan nama Sundari. Kemudian nama asli Sundari Sutrasno. Untuk tipe keanggotaannya ini bisa pustakawan. Untuk surel dan lain-lain kita coba muat foto pengguna, choose file. Di file foto kita pilih foto kita, kemudian open. Nah, untuk fotonya sudah berhasil terupload. Kemudian kita masukkan kata sandi baru. Untuk sandi saya samakan saja Sundari. Kemudian klik perbarui. Data pengguna berhasil diperbarui. Oke. Gambar berhasil diunggah. Oke. Kemudian close. Nah, kita save. Lalu kita bisa reload. Kita coba keluar. Kita coba masuk menggunakan akun tersimpan. Kemudian masuk. Nah, ini untuk adminnya. Jadi kan sudah saya ganti menjadi Sundari. Nah, di sini untuk Sundari ini statusnya pustakawan dan dia merupakan super user untuk sistem Slims di sini. Nah, kita coba keluar. Kita klik bagian pustakawan. Nah, di sini sudah ada profil pustakawan yaitu Sundari Sutrasno dan di sini ada juga pustakawan yaitu Ari Zanuar. Begitu. Oh iya, untuk nama perpustakaannya belum saya ganti ya.
Nah, untuk mengubahnya, kita bisa langsung saja masuk ke bagian admin, kita tambahkan admin, kemudian enter. Kita masuk ke sistem, pengaturan sistem, kita nama perpustakaannya kita ganti dengan nama Perpustakaan UNS. Nah, setelah selesai, kita scroll ke bawah, kemudian simpan pengaturan. Oke, pengaturan disimpan, penyebaran laman. Oke, kita menuju ke beranda. Karena di sini terdapat direktori install masih ada di kode sumber Anda, silakan hapus atau ubah menjadi nama lain demi keamanan. Jadi di sini kita perlu masuk dulu ke Windows Explorer, kemudian pilih Windows C, kemudian pilih XMPP, kemudian pilih htdocs, kemudian kita pilih perpustakaan UNS, kita cari folder install. Nah, untuk folder install ini kita bisa menghapusnya atau merenamenya. Tapi di sini saya ingin merenamenya saja. Jadi kita rename, kita tambahkan angka 1, dan enter. Oke, kita kembali lagi ke web browser. Nah, kita coba reload. Nah, Anda masuk sebagai super admin, otoritas besar menuntut tanggung jawab yang besar pula. Jadi, sudah selesai, kita coba cek keluar. Nah, kita coba cek di beranda. Nah, di sini sudah terganti ya untuk nama perpustakaannya, sudah menjadi Perpustakaan UNS. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, baik kurang maupun lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.